tempat dan tahun lahir. Beliau lahir di Desa Tanara, Kecamatan Tirtayasa, Kabupaten Serang, Banten, sekitar 1813 Masehi atau 1230 Hijriah. Wafat di Mekah tahun 1897 Masehi atau 1314 Hijriah dan dimakamkan di Maklah, tidak jauh dari makam Sayyidah Khadijah. Kemudian riwayat pendidikan. Sejak kecil sudah belajar ilmu agama kepada ayahnya, yakni Kiai Haji Umar bin Arabi, seorang ulama terkenal di Banten. Kemudian melanjutkan belajar ke pesantren Purwakarta dan Banten. Setelah itu menunaikan haji dan menetap di Mekah untuk memperdalam ilmu agama. Kemudian beliau berguru kepada banyak ulama besar di Haramain atau di Mekah dan Madinah, yang antara lainnya adalah Syekh Ahmad Khatib Syambas atau guru besar tarekat Qadiriyah Naqsyabandiyah. Kemudian Syekh Ahmad Zaini Dahlan atau mufti Mekah dan ulama dari Mesir serta Yaman. Kemudian lanjut ke peran dan pengaruh. Setelah menjadi ulama besar, beliau mengajar di Masjidil Haram dan memiliki murid dari berbagai negara termasuk Indonesia, Malaysia, Mesir, dan Afrika. Karena kepakarannya, beliau dijuluki sebagai Imam Nawawi Ats-Tsani atau Nawawi kedua, menyamakan beliau dengan Imam Nawawi dari Damaskus, penulis Riyadhus Shalihin. Karya-karyanya dijadikan kitab rujukan di pesantren hingga sekarang. Di dunia Islam, beliau dikenal sebagai Sayyid Ulama Al-Hijaz atau pemimpin para ulama Hijaz. Teladan yang dapat dicontoh. 1. Cinta ilmu dan semangat belajar tinggi. Beliau rela menempuh perjalanan jauh dari Banten ke Mekah demi mencari ilmu, menjadi teladan bagi pelajar dan santri. 2. Rendah hati dan ikhlas mengajar. Walau sangat alim, beliau tetap tawadu atau rendah hati dan mengajar tanpa pamrih. 3. Ketekunan dan keistiqomahan. Beliau menulis lebih dari 100 kitab, menunjukkan kegigihan dan konsistensinya dalam berdakwah lewat ilmu. 4. Berjiwa dakwah internasional. Walau tinggal di Mekah, beliau tidak melupakan tanah air. Banyak santri Indonesia yang belajar kepadanya dan menyebarkan ilmunya di Nusantara. 5. Menjadi ulama moderat dan bijak. Pemikirannya seimbang antara syariat, tasawuf, dan akhlak, mencerminkan Islam yang damai dan penuh kasih. Karya tulis Syekh Nawawi Al-Batani. Yang pertama, di bidang tafsir. Tafsir Marah Labid juga dikenal sebagai Tafsir Al-Munir, yaitu kitab tafsir Al-Quran 2 jilid, sangat terkenal di dunia. Yang kedua, di bidang fikih. Nihayatuz Zain fi Irsyadil Mubtadi'in, yaitu panduan fikih bagi pemula, dipelajari di banyak pesantren. Yang ketiga yaitu Kasyifatus Sajah ala Safinatun Najah, yaitu syarah atau penjelasan kitab fikih Safinatun Najah. Yang keempat, Uqudul Lujain fi bayani huquqi zaujain, yaitu tentang hak dan kewajiban suami istri dalam Islam. Yang kelima yaitu di bidang akhlak dan tasawuf. Nasyahi al-ibad ala munabihat ala al-istidat liyaumil ma'ad, yaitu berisi nasihat moral dan bekal menghadapi akhirat. Yang keenam, Qami al-tukhyan ala man ihtara bi al-syaitan, yaitu tentang cara menundukkan hawa nafsu dan godaan setan. Yang terakhir yaitu atau yang ketujuh yaitu di bidang tauhid, yaitu Tijaan ad-Dura. Yang terakhir itu nomor 7, di bidang tauhid, Tijan ad-Durar fi Aqidah Ahli Sunnah wal Jamaah, menjelaskan dasar-dasar akidah Islam dengan jelas dan mudah.